Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di mana saja calon guru penggerak akan melakukan aksi nyatanya, Bapak Ibu, dan kebetulan aksi nyata saya di modul 1 DK4 itu aksi nyatanya harus dipresentasikan ke guru-guru teman sejawat, agar guru-guru di lembaga itu juga mengerti, bisa paham juga tentang budaya positif. Nah, di sini di modul 1.2 kebetulan materi di modul 1.2 yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu pembiasaan baik yang mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh sekolah, oleh seluruh keluarga sekolah. Baik saya ke guru-guru, kebetulan meskipun saya CGP, kebetulan saya juga kepala sekolah Bapak Ibu. Itu di sini tutur pembiasaan baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah agar kondisi sekolah menjadi kondusif, Bapak Ibu. Ya, di slide selanjutnya yaitu konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu, yaitu budaya positif bisa merubah paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kami sebagai CGP, sebagai calon guru penggerak, diberi pelajaran, diberi materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama, yuk biar tidak lupa lagi, yuk kita bersama-sama Bapak Ibu, yuk sambil menyanyikan ini biar tidak lupa. Yuk, belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bertanggung royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, murid-murid kita yang kita inginkan yaitu dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kata disiplin berasal dari kata yang sama, yaitu murid untuk menjadi seseorang murid yang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik. Dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di lembaga, misalkan ya, budaya positif itu upacara tiap pagi, upacara di setiap hari Seninnya itu 645. Nah, kita budayakan disiplin murid agar sebelum 645 murid sudah berada di sekolah, Bapak Ibu, agar mereka tidak telat mengikuti upacara, dan upacara disiplin di tepat waktu. Disiplin waktu ini berarti Bapak Ibu 645 upacara bendera sudah dimulai. Nah, jika dengan disiplin itu Bapak Ibu, disiplin yang kita punya, misalkan itu kelas, lembaga, nah ada apa konsekuensi dari disiplin? Misalkan kayak itu, murid di kelas kita tidak mengerjakan tugas, nah ada apa? Pas gimana kan sama kita? Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi.
bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana di dalam konteks hukuman untuk murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu, hukuman itu berlaku satu arah hanya dari gurunya sendiri. Misalkan tidak mengerjakan PR, tak ngerjain, kalian tidak mengerjakan, sekarang keluar kelas, itu satu arah dari gurunya sendiri. Itu hukuman tanpa keyakinan kelas yang ada di kelas. Kalau seperti ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu, misalkan nanti kalau telat seperti apa, kalau tidak mengerjakan tugas, apa sanksinya, apa keyakinan kelas. Keyakinan itu kelas itu Bapak Ibu artinya kesepakatan di dalam kelas, itu namanya keyakinan kelas. Nah, misalnya tidak mengerjakan PR, itu sebelum pembelajaran dimulai, sebelum tahun ajaran baru, kita kesepakatan kelas di sekolah kita seperti apa. Apalagi di kelas kita, di kelas yang Bapak Ibu dulu ampuh di kelas 5 misalkan. Nah, apa keyakinan kelas yang kita buat? Misalkan kalau tidak mengerjakan PR, apa sanksinya? Ya, seperti itu. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah. Misalkan tidak mengerjakan, dia keluar kamu, berdiri di depan lapangan atau gimana. Kalau tidak mengerjakan PR, apa sanksinya? Ya, seperti itu. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah. Misalkan tidak mengerjakan, dia keluar kamu, berdiri di depan lapangan atau gimana, itu namanya hukuman. Sekarang konsekuensi beda, hukuman dengan konsekuensi beda. Kalau konsekuensi bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Nah, misalkan contoh apa? Seperti apa? Di peraturan kita tidak pakai helm. Nah, itu memang ada konsekuensi. Kenapa tidak pakai helm? Ada dihukum. Konsekuensi Bapak Ibu tidak ada. Terus restitusi yang ketiga. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih mendukung. Nah, perbedaan hukuman konsekuensi restitusi tadi, kalau hukuman sistem tidak akan berjalan jika murid takut. Kalau hukuman terus mendorong menyalahkan diri. Mendorong menyalahkan diri. Anak belajar lagi menyalahkan diri anak. Dan kalau saya udah kalau hukuman seperti itu. Terus yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya jika dihukum, anak itu pasti itu. Makanya anak belajar menyembunyikan kesalahan meskipun misalkan kita tidak koreksi apa tugasnya ya. Tugasnya ada 20 soal, sudah selesai, sudah bola. Meskipun mereka hanya selesai sampai 15, mereka senantiasa anak menyembunyikan kesalahan mereka. Nah, hukuman dibuat oleh guru secara tiba-tiba, itu hukuman. Mencoba mengontrol anak dengan penguasaan negatif. Nah, kalau konsekuensi apa bedanya dengan hukuman? Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Menurut patuhan anak belajar dari peraturan dibuat oleh guru dan murid. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Itu keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, sekarang restitusi ini Bapak Ibu, ibaratkan kita seorang guru
sekolah, misalkan kita berperan sebagai kepala sekolah. Nah, seperti ini. Sekarang ini ada tindakan guru Bapak Ibu ya. Nah, hukuman apa konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Nah, hukuman. Kenapa hukuman Bu Fani kok bukan konsekuensi? Saya karena di dalam kalimat barusan tidak ada keterangan bahwa itu disepakati di awal pembelajaran. Jadi itu kemudian saya juga itu lebih ke apa ya, yang dikenal itu visi. Biasanya anak-anak kalau membuat keyakinan jelas mereka lebih dari visi. Ya, benar Bapak Ibu, konsekuensi apa hukuman membuat kalimat seperti ini cenderung dampaknya ke anak, karena sebelumnya kita tidak membuat keyakinan kelas seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR, membuat kalimat seperti ini sebanyak 100 kali tidak keyakinan kelas, pada waktu itu pastinya guru tidak akan membuat berupaya untuk tidak seperti bisa dikatakan menyiksa murid kita. Nah, seperti itu karena keinginan kita pembelajaran yang sebenarnya intinya berpihak pada murid, di mana murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi menyuruh murid karena tidak mengerjakan tugas, makanya diberi hukuman 100 kalimat menulis di bukunya, itu hukuman. Karena kalau konsekuensi itu sudah disepakati di awal pembelajaran di kelas kita Bapak Ibu. Yaitu saya ambil contoh yang pertama Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru kepada seseorang. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu ya, ada contoh kasus kita diibaratkan sebagai Dinda. Bapak Ibu ini sebentar lagi berperan sebagai Dinda dan seorang gurunya juga. Nah, ini ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di depan Bapak Ibu ada kasus seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 4, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengarkan tentang perasaan Dinda, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, di sini kasusnya seperti ini Bapak Ibu.
Dinda itu pulang-pulang sekolah lalu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Nah, jika Anda sebagai Ibu Rani yang ingin mencontohkan, yang ingin memaparkan jika alasan Anda kenapa, seperti apa nantinya apa yang dilakukan Bapak Ibu jika Bapak Ibu menjadi Ibu Rani, jika ketemu Dinda besok, karena Ibu Rani sudah mendengar keluhan Dinda seperti ini. Nah, yuk siapa yang mau memaparkan atau apa alasan terus alasannya kenapa, terus bagaimana seharusnya Bapak Ibu jika sebagai Ibu Rani. Yuk, mungkin di antara Bapak Ibu, Bu Endang? Ya. Oh, Bu Fani, yuk Bu Fani. Ayo. 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 15 menit. Ayo, ayo. Ayo semangat. Saya sebagai Ibu Rani. Ayo gimana? Ayo gimana? Kalau saya sebagai Ibu Rani mungkin yang kali ya harus pertama kali saya akan menemui Dinda. Kalau kondisinya banyak siswa, mungkin saya akan memanggil Dinda untuk berbicara mata. Kemudian saya tanyakan dari hati-hati, benar gak kemarin ibunya Dinda nangis gitu. Kemudian kenapa kok nangis? Nah, ini kan respon Dinda kan saya tidak tahu seperti apa. Kalau misalnya Dinda ini cenderung diam, maka pertanyaan akan lebih lanjut. Apa kemarin ada perkara ibu yang masih Dinda atau apa gitu dan sebagainya. Tapi kalau kebalikannya, Dinda ini anak yang komunikatif misalnya, saya tanya benar gak kemarin Dinda nangis, alasannya kenapa? Jadi kalau dia komunikatif, saya akan lebih banyak mendengarkan. Lalu di akhir saya akan menyampaikan permintaan maaf. Terlepas dari kasus ini, saya sebagai guru salah atau tidak begitu. Karena saya sebagai guru harus menjadi contoh yang ibu dan ditiru. Kemudian juga apalagi sebagai guru, saya kan menyampaikan ke anak didik kita untuk tidak sungkan meminta maaf sekalipun kita salah ataupun tidak. Kemudian mengucapkan terima kasih setiap kali diberikan bantuan oleh orang lain, walaupun tidak dalam bentuk benda. Kemudian kata tolong kalau mau meminta sesuatu, tolong. Itu saja dari saya. Mungkin ada hiburan yang lain. Ya kan pastinya pendapat atau paparan atau ulasan atau alasan terus apa yang tindakan ibu guru dan sekarang saya minta perwakilan bapaknya seandainya bapak itu sebagai ibu di sini. Nah ini perwakilan bapaknya ini siapa? Ya Pak Midi. Jika Pak Midi itu sebagai Ibu Rani yang dikelasnya karena Dinda itu menangis. Nah kenapa Dinda itu menangis? Gimana saja? Seperti apa tindakan Pak Midi jika dibubarkan Pak Midi ini Ibu Rani? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi di sekolah itu, guru harus mempunyai hubungan komunikasi antara orang tua dengan guru masing-masing. Artinya apa ya? Bukan hubungan kalau kita sama masyarakat, humas, hubungan masyarakat. Jadi kita perlu komunikasi dengan orang tua. Salah satu contoh kita punya
Kalau kita sama masyarakat, humas hubungan masyarakat. Jadi kita untuk komunikasi dengan orang tua. Salah satu contoh kita punya WA group antar kelas. Jadi untuk pengaduan siswa yang mungkin membenci gurunya itu akan kita bisa langsung menanyakan ke orang tua langsung. Karena murid tidak bisa dibebani oleh mental. Kita menegur murid itu akan menjadi mental tersendiri bagi murid itu sendiri. Jadi kita hubungan dengan orang tua murid, apa yang dibutuhkan murid itu dan apa kelemahan guru yang diutarakan kepada orang tuanya. Jadi kita bisa introspeksi diri sendiri lebih baik daripada kita menyalahkan orang lain. Introspeksi diri baru kita hubungan dengan orang tuanya dan menanyakan apa yang tidak disenangi. Nanti yang tidak disenangi murid itu terhadap saya. Dan solusinya kita hubungan dengan orang tuanya karena setiap siswa itu kemampuan mentalnya berbeda-beda. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kenapa alasannya untuk meskipun saya bukan guru penggerak yang harus memaparkan, mempresentasikan tentang budaya positif, pastinya Bapak Ibu sebagai guru pasti tahu budaya positif yang harus dilakukan di lembaga kita khususnya, apalagi di dalam kelas kita masing-masing. Nah, seperti itu budaya positif Bapak Ibu agar seperti yang Pak Amin dipaparkan itu berkolaborasi menanyakan dengan orang tua. Nah, orang tua, komunitas, murid dan guru serta kepala sekolah itu merupakan rekan sejawat, itu merupakan seluruh warga sekolah Bapak Ibu. Jadi orang tua juga terlibat di sini karena mereka juga warga sekolah Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini oleh karena itu dari peristiwa Dinda tadi ini Bapak Ibu, kita di sini sebagai guru, nah posisi kontrol restitusi, makanya dari kejadian-kejadian yang ada, kasus-kasus yang ada, kita bisa menempatkan diri kita sebagai pembuku, B pembuat merasa bersalah, C teman, D pemantau, dan terakhir yaitu manajer. Yang di sini dimaksud penghukum. Nah itu bisa seperti ini. Penghukum. Bina kamu nangis, bilang ke orang tuanya ngadu kamu. Nah kalau kamu ngadu seperti itu lagi, ibu kamu gini kan, kamu gak boleh ikut pelajaran ibu. Nah itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Bina, kamu kok ngadu ke orang tuanya, emangnya ada kasihan ke ibu. Nah itu pembuat agar Dinda merasa bersalah Bapak Ibu, seperti itu. Sebagai teman ya, bagaimana Bapak Ibu, Dinda yuk ibu salah apa nak gitu. Ya seperti itu, nanti kita ajak karena mereka juga sebagai teman kita Bapak Ibu yang ada di lembaga kita. Karena apa? Anak-anak yang dititipkan di kita itu dipercayakan oleh orang tuanya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi teman kita di sekolah, dan agar mereka merasa dihargai dan dihormati, sehingga jika anak didik kita di lembaga kita dihargai, dihormati, jadi mereka punya apa ya? Rasa dihargai, dihormati, jadi kenyamanan mereka untuk ikut pelajaran, apalagi untuk masuk ke sekolah itu lebih berminat Bapak Ibu. Nah, kita jadikan mereka teman. Bagaimana kita menjadikan kita sebagai teman mereka, teman bermain mereka, ada kalanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau dan manajer Bapak Ibu, bagaimana jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah harusnya seperti apa, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, makanya ada contoh-contoh kasus yang ada contoh, karena pastinya kasus-kasus itu berbeda Bapak Ibu. Ya, ini sebagai teman, sebagai pemantau, ini ada paparannya sudah Bapak Ibu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebagai guru, kita di awal pembelajaran melakukan, di awal pembelajaran kita tidak mengenal murid kita Bapak Ibu. Dari guru kelas 4, murid kelas 4 naik ke kelas 5, tentunya kita sebagai guru baru mereka tidak tahu karakter mereka masing-masing seperti apa, kemampuan mereka. Nah, pada awal
melakukan apa Bapak Ibu? Ya diagnostik ya, karena untuk mengukur kemampuan anak itu sejauh apa, baik itu di apa di kemampuannya, baik itu bagaimana pribadinya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, kita harus mengetahui karakter murid kita masing-masing. Nah, juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud restitusi tadi itu Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari peristiwa, dari kasus-kasus yang ada, untuk kita sebagai guru itu mendewasakan kita Bapak Ibu untuk murid. Jadi dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu, kita panggil mereka kenapa. Nah, itu akan memperbaiki kesalahan murid juga, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, itu Bapak Ibu dari saya, paparan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ingatkan lagi, kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Nah, kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa? Oh, biar kelasnya bersih kalau di kelas. Kalau di luar sekolah, biar sekolahnya juga kelihatan bersih. Ya, katanya Pak Walid itu apa hadis Nabi? Oke, apa? An-nadawatu minal iman. Ya, artinya apa? Apa-apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, kebersihan sebagian dari iman ya. Jadi disiplin budaya positif itu juga menjaga kebersihan, tidak telat masuk sekolah. Terus biar tidak telat masuk sekolah, bangunnya jangan sampai kesiangan. Nah, kalau bangun sampai kesiangan kalian akan telat. Jadi kalau malam harus apa? Tidur. Ya, tidurnya jangan terlalu malam. Ya, jangan terlalu malam. Nah, terus apa lagi yang tidak boleh? Di kelas, keyakinan kelasnya di kelas apa? Oh, membuli. Ya, membuli tidak boleh. Membuli tidak boleh. Membuli ya. Ya, membuli ejek-ejekan itu tidak boleh. Tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu budaya pembiasaan baik yang dilaksanakan di dalam kelas kita. Nah, pembiasaan hal yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata di warga sekolah. Jadi budaya positif itu akan menyebabkan apa? Disiplin kita meningkat. Pokoknya pembiasaan baik itu meningkat. Yuk, sekarang kita dengan keyakinan kelas kita di kelas, yuk kita buat aturan yang ada di kelas kita. Keyakinan yang ada di kelas kita. Yuk, yang nomor 1 apa? Ayo dibaca yang nomor 1 apa? Yang nomor 1. Ya. Yang nomor 1 itu tepat waktu masuk kelas dan jam istirahat. Kalau sudah waktunya masuk, ya masuk. Kalau waktunya istirahat. Sebelum istirahat bunyi, ya tidak usah keluar. Kalau kalian keluar 1, semuanya akan keluar ya. Jadi seperti itu. Yang kedua apa yang kedua? Ya, tidak bermain atau bercanda saat pelajaran. Kalau kita bercanda, akeje
sini. Mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah. Maksudnya tugas gimana? PR gitu. PR. gimana? Tiket. Tiket hilang. Tiket kelas. Lagi yang PR tadi itu gimana? Mengerjakan soal-soal yang diberi guru. Kalau PR ya duduk. Kalau ada PR kerjakan di rumah. Ya. Kalau PR itu kerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, itu kerjakan. Pulang sekolah, kalau misalkan kita masuk sekolah, pulang ada tugas di sekolah, pulangnya kerjakan kalau ada waktu. Kalau tidak ada nanti malam setelah ngaji dikerjakan. Tapi tugas-tugas yang ada yang diberikan guru dikerjakan, karena itu juga pembiasaan positif, keyakinan kelas kalian. Lagi tidak terlambat masuk ke kelas, tidak terlambat. Oleh karena itu, biar tidak terlambat masuk ke kelas, nanti di rumah, misalkan besok pagi pukul 7 masuk, jam 7 kurang 5 setidaknya sudah ada di sini, apalagi jam setengah 7. Nah, itu lebih bagus lagi, jam setengah 7 sudah ada di sekolah. Loh, gimana caranya Bu kalau biar tidak terlambat sekolah? Gimana caranya? Tidur lebih awal di rumah, harusnya besok pagi ada upacara, saya harus pagi-pagi datang ke sekolah. Loh, gimana? Tidur lebih awal biar paginya bisa fresh, biar bangunnya lebih awal. Jadi kalau bangun lebih awal, kita tidak terlambat masuk ke kelas. Nah, itu kesepakatan kelas yang di kelas 5 ini merupakan keyakinan yang ada di kelas. Intinya aturan-aturan yang ada di kelas yang harus dibudayakan agar peraturan yang ada di kelas jika sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kondisi kelas nyaman, kelasnya bersih karena ada piket. PR yang diberikan guru dikerjakan. Nah, itu akan melatih kedisiplinan kalian. Apalagi nih yang paling bawah, ikut upacara, ikut senam. Katanya ibu kalau waktunya upacara jam setengah 7 lewat 15, 6.45 sudah dimulai, kalian datangnya sebelum jam itu. Biar upacaranya tepat jam 6.45 dilaksanakan. Kenapa 6.45? Kok enggak jam 7 Bu? Karena itu sudah keyakinan, sudah kesepakatan. Kalau upacara keyakinan yang ada, kesepakatan yang ada di sekolah sudah 6.45 sudah dimulai. Jadi sebelum jam itu sudah datang. Karena itu juga keyakinan aturan yang ada di kelas kita. Nah, seperti itu. Di upacara juga kalau waktunya berdiri, ya berdiri, siap ya siap. Jangan garu-garu gini. Kenapa? Itu melatih kedisiplinan juga. Nah, kesepakatan kelas ini merupakan budaya positif atau pembiasaan yang positif yang harus kita laksanakan. Ya, itu ya. Jadi itu saja dari Ibu tentang kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas ini kesepakatan kelas kita. Jadi laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kelasnya menjadi nyaman, enak, menyenangkan, bersih seperti kelas kita yang ada di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidi Walid SPDI, guru agama di SD Lenteng, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ibu Nining Indrayani. Beliau adalah TGP sekaligus kepala sekolah di lembaga kami. Beliau memanggil salah satu siswanya karena melanggar ataupun yang membuang sampah sembarangan. Budaya positif ini insya Allah memberikan sumbangsih yang sangat besar sekali, sehingga siswa ataupun peserta didik mampu membiasakan diri untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.